Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Amazing, selamat malam. Balik lagi di Amazing Academy. Malam hari ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang menarik nih, barengan aku seperti biasa Dika dari Amazing yang bakal jadi host di malam hari ini. Kita akan ngebahas tentang get to know deeper about hand lettering industry, barengan sama Kak Widi Kurniawan. Nah, ini salah satu topik yang menarik ya, teman-teman. Biasanya kita ngebahas tentang ilustrasi, desain, sempat juga ngebahas tentang doodle gitu ya. Nah, yang berhubungan sama itu. Sekarang kita akan ngebahas tentang sesuatu yang unik, sesuatu yang mungkin teman-teman di sekarang kalau misalnya belum pernah mendengar istilah ini, nah nanti kita sama-sama belajar gitu ya. Buat teman-teman yang udah di industri ini bisa belajar lebih banyak lagi sama Kak Widi Kurniawan. Nah, Kak Widi juga udah join. Nanti teman-teman bisa banget buat tanya secara chat gitu ya. Memang nggak bisa langsung ya teman-teman, tapi nggak masalah. Tapi bisa di chat aja teman-teman di kolom Q&A kalau ada pertanyaan. Kalau ada chat biasa itu bisa di kolom chat gitu. Nanti teman-teman ada sesinya, jadi silahkan mungkin bisa ini dulu memperhatikan dulu materi yang akan dibawakan sama Kak Widi. Nanti kalau udah masuk ke sesi Q&A, teman-teman boleh banget chatnya itu di kolom Q&A ya, biar gampang nanti kita milihin pertanyaannya. Seperti biasa, sebelum ke speaker kita hari ini, teman-teman kalau misalnya pengen ikutan Amazing Academy yang lain, yang nggak cuma ngebahas tentang hand lettering kayak hari ini, teman-teman juga bisa belajar tentang videografi, fotografi, ilustrasi, bahkan make up, itu ada kelasnya di Amazing gitu ya. Nanti teman-teman cek aja di link bio-nya Amazing, nanti di sana udah ada link pendaftarannya, teman-teman bisa langsung daftar. Nah, buat teman-teman mungkin yang baru join pertama kali, suka bingung gitu, sebetulnya apa sih Mazing itu? Jadi Mazing adalah platform untuk membuat link bio, teman-teman. Landing page gitu ya, yang biasa itu ditaruh link bio. Yang kalau teman-teman familiar itu yang belakangnya ada trik-triknya gitu. Nah, mungkin itu teman-teman familiar sama nama itu. Nah, kita juga sama, tapi kita punya tampilan jauh lebih menarik dan juga isian yang lebih lengkap. Fitur-fiturnya juga lebih oke gitu. Ini contohnya karena kita base-nya aplikasi, memang nanti teman-teman harus download dulu ya. Ketika download, nanti sign up, terus dapetin username-nya, nanti teman-teman bisa masukin semua link yang teman-teman punya, kayak link sosial media, link marketplace, link apapun itu, nanti teman-teman bisa masukin ke dalam satu landing page sehingga tampilan dari landing page-nya akan jauh lebih menarik gitu. Nanti di sana teman-teman ada fitur analitik, fitur form, fitur smart URL, dan fitur-fitur lain yang nanti teman-teman bisa explore. Kalau bingung nanti bisa tanya di grup WhatsApp ataupun nanti cek di YouTube-nya Amazing. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau mungkin yang udah sering ikutan kelas Media Academy udah tahu terkait sama sertifikat dan juga Amazing Premium gitu ya. Nanti teman-teman bisa dapetin dua ini kalau misalnya teman-teman purchase. Kayaknya ini linknya juga di-share di grup, jadi nanti teman-teman bisa lihat di grup ataupun nanti di kolom chat. Aku bakal share juga gitu. Jadi teman-teman nanti bisa cek juga di kolom chat dan nanti kalau mau purchase bisa langsung. Karena nanti akan otomatis. Yang terakhir dari aku sebelum kita ke Kak Widi, jadi teman-teman nanti kalau misalnya purchase itu bakal dapetin desain dari landing page teman-teman dibuatin sebagus ini gitu. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung lagi gimana sih isinya, terus apa aja yang harus dimasuki, nanti kita akan bantu buatkan gitu ya. Teman-teman bisa dibuatin semenarik ini, nanti juga bisa request pengennya gimana begitu. Nanti bakal dibantu juga sama admin Amazing buat um, step-stepnya ya. Yang penting nanti teman-teman purchase dulu. Oke, kalau gitu kita langsung ke Kak Widi. Kak Widi juga sepertinya udah ready nih. Halo Kak Widi. Halo Kak Dika, Oke, mantap. Udah aman Kak? aman aman aman. Siap, kalau begitu. Silakan Kak Widi. Oke, aku langsung share screen aja kali ya. Teman-teman apa udah nampil di layar teman-teman semuanya? Udah ya kayaknya. Udah belum ya Kak Dika ya? Aman Kak. Oke, semuanya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Selamat malam kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik. Terima kasih banyak untuk 200 plus peserta yang sudah registrasi dalam free class lettering Amazing dan juga Widi Kurniawan.
Senang banget malam ini bisa ketemu teman-teman di Zoom Meet di sesi pertama free class ini. Kita bakal cerita-cerita singkat tentang hand lettering secara lebih dalam ya, dan juga bisa biar lebih tahu industrinya itu seperti apa gitu. Oke, next slide. Oke, pertama-tama mungkin aku bakal perkenalkan diri aku terlebih dahulu. Teman-teman, perkenalkan, nama aku Widi Kurniawan. Aku seorang pegiat hand lettering dan sudah berjalan sekitar 4 tahun ya. Dan sekarang aku berdomisili di Kota Palembang, lahir di Kota Palembang juga. Saat ini kesibukannya sedang mengerjakan beberapa proyek kecil di beberapa lembaga, di penerbit juga. Dan aku juga sekarang sibuk kuliah di salah satu universitas negeri di Kota Palembang. Baru masuk semester 3 di jurusan X lah ya. Dan mungkin itu aja perkenalan singkat dari aku. Sebelumnya aku bakal cerita dulu nih latar belakang gimana dulu 4 tahun ke belakang bisa kenal hand lettering ya. Jadi 4 tahun ke belakang, tepatnya 2018 pertengahan atau akhir itu, eh, aku sebenarnya lebih suka coret-coret yang nggak jelas gitu ya, lebih kayak doodle art gitu. Dan pada saat itu juga kebetulan aku baru pertama kali dikasih sama orang tuaku device gitu ya, handphone. Dan dari sana mulai download beberapa sosial media, dan salah satunya adalah Instagram. Nah, dari Instagram itulah mulai tahu hand lettering lewat komunitas besar di Indonesia, dan dari sana mulai terpacu untuk gimana ya biar bisa sekeren ini gitu ya. Karena kalau ngelihat gambar-gambar yang lain kayaknya udah biasa gitu. Dan lewat karya seni ini juga menurutku bisa nambah value juga untuk di akun Instagram pribadi sendiri. Jadi bukan cuma foto-foto biasa, tapi bisa upload foto-foto karya gitu, bisa berbagi juga sama teman-teman yang lain. Untung-untung kalau misalnya ini karya yang udah diposting bisa menghasilkan cuan gitu ya. Nah, mungkin itu aja secara singkat. Sebenarnya lettering itu apa sih? Nah, jadi lettering itu seringkali digambarkan sebagai art of drawing letters ya, art of drawing. Jadi kalau di Indonesianya seni menggambar huruf. Ini juga seni yang berfokus pada penggambaran huruf secara spesifik dengan tangan. Eh, Ilustrasi lettering itu memang pada dasarnya dimulai dari sketsa. Kita mulai dari kertas gambar, pensil, penghapus, dan sebenarnya semuanya dari manual gitu. Kemudian ditambah dengan elemen lain, ada pena dan spidol, dan juga nggak ada alat khusus atau batasan yang bisa teman-teman gunakan ketika baru mau memulai untuk buat lettering gitu. Terus ada banyak pertanyaan juga, apa sih bedanya sama kaligrafi dan juga tipografi, karena kebanyakan ini seringkali disebut beberapa kali sama dan mirip gitu ya. Dan sebenarnya sama memang, tapi kaligrafi ini lebih fokus ke visual tulisannya, dan cara pembuatannya juga sedikit berbeda. Kalau hand lettering itu benar-benar manual, yang kita gambar dari pensil, sketsa, per huruf, per elemen gitu ya. Eh, Kaligrafi ini hanya satu kali goresan aja, dan dia umumnya lebih dibuat menggunakan alat tertentu gitu. Ada hot namanya, pensil khusus yang dibuat untuk kaligrafi. Nah, satunya lagi itu ada tipografi, teman-teman. Tipografi ini sebetulnya bahasa kasarnya seni menata huruf ya. Jadi kalau misalnya ada font-font yang udah jadi gitu, yang ada di sosial media atau kayak Instagram, di story misalnya,
Nah, di sana seni menata huruf itulah yang biasanya disebut typography. Nah, biasanya kalau kayak contoh yang aku kasih ini adalah contoh typography yang seringkali para kreator ya, para pembuatnya itu memadupadankan dengan hasil foto ataupun pemandangan dan lain sebagainya. Jadi di sini tetap ada estetikanya, tapi berbeda teman-teman. Jadi mungkin itu perbedaan kecil dari ketiga sebutan ini ya. Oke, lanjut. Nah, sebetulnya ya banyak yang belum tahu kalau lettering itu ada banyak banget jenisnya. Eh, Contoh pertamanya itu ada brush lettering. Nah, brush lettering ini tuh contoh paling umum ya, bahkan orang awam kalau ditanya hand lettering tahu nggak, pasti kasih contohnya ya brush lettering gitu ya. Karena emang secara basic atau secara umum orang tahunya hand lettering itu pakai brush pen. Nah, di sini juga aku sekalian kasih username Instagram teman-teman pegiat hand lettering juga untuk biar teman-teman bisa langsung datang ke Instagramnya dan mungkin teman-teman mau kepo. Lanjut, setelah brush lettering ada dekoratif. Nah, dekoratif ini sebetulnya umum ya, banyak juga yang pakai style ini. Terutama aku juga yang pada dasarnya ini lebih dari dua suku kata gitu. Jadi banyak suku kata yang kemudian kita dipaksa untuk bisa lebih kreatif buat suatu layout yang unik, yang bisa nggak mirip sama yang lain dan punya ciri khas tersendiri gitu. Kemudian yang ketiga ada Victorian style. Nah, Victorian style ini juga bisa lebih dari satu kata atau dua kata, dan di sini uniknya adalah detailingnya teman-teman. Detailingnya memang benar-benar sedikit lebih rumit, complicated lah ya. Ada detail-detail kecil di dalam hurufnya ataupun elemen-elemen di sampingnya. Dan juga kalau di industri lettering sendiri kebutuhan untuk brand kayak brand-brand yang lebih kepada maskulin ya, cowok-cowok, brand-brand pakaian atau yang lainnya itu sering banget pakai yang namanya style Victorian ini. Nah, terus yang keempat ada black letter. Black letter ini sebetulnya kalau di kami ya para pegiat lettering, ini salah satu style yang susah banget dipraktekkan karena ini juga punya eh, apa ya, keahlian khusus dan penanya juga khusus teman-teman. Kalau teman-teman tahu black letter ini pakai pena yang bentuknya pipih itu, terus ada kayak tintanya gitu, dan itu harus terus di apa ya, terus dicelup dan diulangin terus gitu. Kemudian yang kelima ada isometric atau 3D. Nah, ini juga jarang ya. Mbak Aisyah Putri ini termasuk salah satu pelopor isometric lettering yang ada di Indonesia, dan juga dia jauh lebih dikenal di luar juga karena karya-karyanya emang luar biasa. Sudah banyak bekerja sama dengan beberapa brand terkenal, dan isometric ini cukup rumit juga seperti Victorian gitu. Kemudian yang keenam ya, yang keenam ada monoline. Nah, monoline ini seperti namanya juga mono ya, artinya satu, satu kesatuan, line-nya garis. Jadi ini hampir sama kayak dekoratif, eh, lebih dari banyak suku kata gitu ya. Cuman yang membedakan adalah yang uniknya teman-teman bisa lihat di sini eh, dari cara penulisan hurufnya, dia garisnya hanya line up-nya hanya satu ukuran gitu. Jadi kombinasinya dibuat eh, lebih bervariatif, lingkarannya dan warna-warnanya juga eh, bisa dibuat lebih unik. Kemudian yang selanjutnya ada monogram. Nah, sama seperti yang sebelumnya monoline, monogram berarti ada beberapa eh, apa ya, inisial atau awalan huruf. Misalnya di sini kita bisa lihat huruf S dan W.
Ini jadi salah satu singkatan suatu brand misal, dan di sini para eh, pegiat style monogram ini berusaha untuk menyatukan dua huruf ini agar jadi satu kesatuan dan jadi logo suatu brand gitu. Dan di sini kita bisa lihat kreatifnya Mas Iqbal dalam mencampurkan huruf S dan W-nya sehingga bisa jadi kesatuan tapi tetap terlihat dengan jelas gitu ya, tetap terlihat keren. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 ya, ada logo type. Logo type hampir sama seperti brush letter sebetulnya. Eh, ini lebih kayak teman-teman kalau biasanya melihat clothing line ya di bagian belakang kaos atau merek-merek brand-brand kecil itu biasanya pakai logo type yang hanya terdiri dari 1 sampai 2 suku kata aja. Selanjutnya yang ke-9 ada ornament type. Nah, ornament type ini juga jarang ada di Indonesia dan Mas Alif Isa juga termasuk pelopor yang membesarkan nama lettering di Indonesia karena ornamen type-nya, dan Mas Alif di sini coba untuk mengangkat budaya lokal di Jawa Tengah, terutama batik, melalui ornamen type yang dia kombinasikan dengan seni lettering ini. Jadi ini termasuk unik dan jadi salah satu daya tarik kalau kita bicara tentang style lettering khas untuk Indonesia. Nah, yang terakhir, teman-teman, ada wild style atau teman-teman mungkin sudah tahu biasanya disebut kayak graffiti ya. Teman-teman bisa lihat di mungkin di jalanan atau di pinggiran-pinggiran kota. Di sini wild style sebenarnya gayanya bebas ya, tapi di sini para pegiat juga masih mengedepankan estetika dan uh, tulisan yang dibuat juga masih terlihat jelas gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman bisa langsung datang ke Instagramnya karena ini semua orang-orang yang keren ya ibaratnya dia punya style sendiri gitu. Oke, terus apa aja nih alat-alat basic untuk buat lettering? Contohnya dalam style aku yaitu dekoratif. Yang pertama teman-teman untuk manualnya atau tradisionalnya biasanya ya eh, alat-alat basic kayak kertas gambar. Kertas gambar pun nggak harus kertas gambar yang tebal atau ada ketentuan kayak watercolor dan yang lainnya gitu ya. Kertas gambar HVS pun sebetulnya sudah cukup. Kemudian pensil kayu atau pensil mekanik. Apa itu pensil mekanik? Bedanya cuman kalau pensil mekanik memang harganya lebih tinggi karena dia punya pigmen yang lebih kuat dan apa ya? Dia punya detailing karena matanya cukup kecil. Jadi bisa untuk buat detail yang lebih kecil dan lebih terang gitu. Dan ketiga ada penghapus, penggaris, dan drawing pen. Drawing pen biasanya opsional ya teman-teman bisa menggunakan ukuran dari yang paling kecil 0,01 sampai ukuran yang paling besar. Ini juga harganya bervariasi, bisa teman-teman temukan di berbagai macam toko alat tulis. Mereknya juga macam-macam dan kualitasnya juga sebenarnya nggak jauh beda ya antara mahal dan murahnya. Jadi teman-teman bisa pilih karena bervariasi. Terus yang paling umum seperti style pertama tadi brush pen ini paling banyak peminatnya karena brush lettering ini karena simple ya banyak juga ditemukan di mana-mana ya di toko alat tulis brush brush pen ini jadi satu-satunya alat favorit untuk pemula yang baru mau memulai. Kemudian ada spidol dan juga pewarnaan opsional ya teman-teman kalau mau kasih warna dan tambahan elemen di lettering dekoratifnya. Nah, kemudian setelah hand lettering manualnya sudah selesai, biasanya teman-teman untuk keperluan ataupun ya sekedar suka-suka aja gitu,
langsung ditransform ke digital. Nah, pakai apa sih kalau mau ngedigitalin? Ya untuk ala-alanya ya pakai laptop bisa, terus iPad atau juga penpad. Untuk softwarenya sendiri, teman-teman biasanya seperti digital karya-karya biasanya ada Adobe Photoshop, Illustrator, dan Corel Draw. Tentunya kalau di laptop kayaknya butuh waktu yang cukup lama dan apalagi yang berbasis vektor ya, kayak si Victorian style tadi. Dan untuk di iPad biasanya teman-teman bisa pakai Procreate. Di tab biasanya ada Clipping Studio, ada Medibank, dan ada Autodesk Sketchbook. Ini sebenarnya sama aja, nggak membatasi teman-teman untuk berkarya yang bagus atau enggak, karena tergantung dari cara pemakaian teman-temannya kayak apa. Karena kreativitas balik ke teman-teman semuanya gitu. Oke, cukup di sini. Nah, ini jadi salah satu latihan paling basic ya dari pengenalan lettering, baik itu dari style apapun, awalnya juga harus pakai ini. Karena apa? Eh, Proporsi huruf, kerning itu jarak antar huruf dan satu huruf dengan huruf yang lainnya yang ada di sampingnya. Kemudian leading, jarak huruf antara satu eh, di atas dan di bawahnya gitu ya. Dan konsistensi bentuk. Jadi teman-teman di sini kayak mengulang ke masa SD atau masa TK gitu ya, diajarin nulis dari awal, karena ini emang penting banget untuk pengulangan dan juga konsistensi tadi. Ini buat ngelatih apa sih? Ini juga berguna untuk melatih kepekaan dan keluasan jari teman-teman biar nggak kaku gitu. Dan ini juga bisa berguna untuk ngebedain besar kecilnya huruf, tebal tipisnya gitu, dan kerapihannya. Kalau latihan kayak gini biasanya teman-teman bisa lakuin setiap hari mungkin dalam waktu yang singkat juga tidak apa-apa, menggunakan brush pen atau spidol atau drawing pen juga nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa teman-teman lihat sendiri perubahannya dari hari ke hari, apakah ada perubahan yang lebih baik dan tangan teman-teman bisa lebih luas gitu ya. Nanti akan aku share juga soft filenya. Kalau mau teman-teman coba, nanti di print sendiri aja untuk soft file basic lettering practice-nya. Nah, setelah melewati batas basic and lettering practice, teman-teman rasa sudah baik ya, tangannya udah luas gitu. Oh ya, nanti soft file-nya bisa aku kirim di grup teman-teman semuanya. Nah, lanjut kita masuk ke dekoratif lettering yang aku sebutkan tadi ya. Awalnya dari kertas gitu. Eh, Kemudian untuk kata-katanya sendiri gimana Kak? Kalau kata-katanya sendiri bisa teman-teman cari search ya di mana aja gitu. Mulai dari motivational word atau dari sosial media atau ada pesanan khusus dari teman-teman yang mau dibuat kata-kata khusus gitu. Eh, yang pertama yang teman-teman lakukan adalah eh, teman-teman buat guideline-nya dulu nih. Buat guideline berupa garis menggunakan penggaris, lalu eh, teman-teman buat garis center di tengahnya, buat silang gitu. Nanti kata-katanya bisa teman-teman atur setelah semua garis guideline selesai. Jadi nanti dari guideline itu sudah kebentuk tuh yang mana yang main word, yang mana yang jadi kata setelahnya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman buat garis layouting dan kisi-kisi yang ada di sampingnya, teman-teman bisa gambar dengan pensil, teman-teman rapikan, dan teman-teman bisa tambahin beberapa elemen ilustrasi dan pattern-pattern atau pola-pola yang ada di sampingnya yang bisa mengisi ruang kosong biar proporsinya bisa seimbang gitu. Nah, kalau udah selesai sketsa menggunakan pensil,
teman-teman bisa lanjutkan dengan drawing pen atau pigment liner yang teman-teman beli, misalnya ada drawing pen ukuran sekian, dan di huruf lainnya juga menggunakan pena yang lebih tebal, bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Setelah semua outline selesai ya, teman-teman bisa mulai nih mewarnain bagian dalam dari hurufnya, ataupun teman-teman mau nambahin detail-detail kecil, ada juga detail-detail berupa bayangan, ataupun teman-teman mau mewarnai menggunakan spidol berukuran kecil, ataupun teman-teman mau buat gradasi di bagian huruf atau di bagian ilustrasinya juga bebas gitu. Nah, langkah terakhir mungkin teman-teman bisa bersihin semua elemen yang masih tersisa, kayak ada bekas-bekas pensilnya, ataupun masih ada elemen yang kurang sempurna, bisa teman-teman sempurnakan di bagian terakhir ini gitu. Oke, mungkin itu aja ya dari uh, dekoratif lettering ini. Nah, ini juga jadi salah satu masalah yang banyak teman-teman keluhkan, mau berkarya ya, tapi belum dapat inspirasi gitu. Sebenarnya inspirasi bisa dapat dari apa yang kita lihat dan kita rasain di lingkungan kita sehari-hari gitu. Ya, banyak sebetulnya, bisa dari sosial media teman-teman, eh, entah itu bisa ngelihat dari referensi teman-teman lettering yang lain, atau teman-teman lagi denger lagu gitu, tiba-tiba liriknya ada yang cocok atau bagus aja gitu, dan tiba-tiba nemu inspirasi buat karya yang bisa relate dengan lagunya. Kemudian ada motivational word, ini banyak banget dipakai motivational word dari orang-orang hebat, biasanya dipakai buat karya lettering. Kemudian ada viral issues, teman-teman bisa sangkut pautin isu yang lagi tren mungkin, terus buat lettering yang relate ke tren itu, teman-teman posting di Instagram, kemudian bisa dapat engagement dari teman-teman yang lainnya gitu yang relate sama isunya, dan itu juga bisa nambah value ke akun kita. Kemudian bisa juga dari keresahan ataupun situasi hati teman-teman ya. Dan biasanya sih kalau dari keresahan ini paling banyak, dari hasil curhat dalam hati akhirnya bisa jadi karya. Nah, selanjutnya komunitas lettering di Indonesia. Nah, sebetulnya lettering di Indonesia itu boomingnya sekitar tahun 2012 sampai 2015 ya. Karena dari situ mulai bermunculan beberapa kreator font, dan akhirnya banyak yang mengolah font-font itu dari mulai menggambar dari awal dari manual, sehingga terciptalah seni hand lettering ini di Indonesia. Itulah juga yang menyebabkan kalau seniman hand lettering di Indonesia itu jenis huruf yang digambar dan juga style-style tadi lebih beragam daripada para pegiat lettering yang ada di luar negeri. Nah, satu komunitas besar yang aku sebutin di awal, kenapa aku bisa sampai kecemplung di hand lettering ini, adalah Kaligrafina Indonesia. Ini jadi salah satu komunitas lettering terbesar di Indonesia. Jadi eh, jadi salah satu penggemar lettering orangnya dari sini nih, karena bisa ketemu orang-orang hebat, eh, eh, dan mereka ini berbasis di Jakarta ya teman-teman. Jadi ketika ada event dan juga acara-acara, mereka eh, proses informasinya juga cepat. Ya, kalau Kaligrafina sudah banyak sekali event kreatif lettering, mulai dari pameran karya, terus juga workshop. Workshop biasanya diadakan beberapa bulan sekali, itu yang bisa mempertemukan teman-teman pemula, dan juga di sana ada mentor-mentor yang juga siap mendampingi itu. Kemudian ada talk show dan lain sebagainya. Dan ada komunitas lain
belajar menulis namanya. Belajar menulis ini difounderkan ya, diwadahi oleh salah satu kreator lettering yang terkenal juga, namanya Mas Hendri Juanda. Ini juga jadi salah satu komunitas lettering dan kaligrafi dari seluruh Indonesia, jadi media penyebaran informasinya juga, dan ini awal mula dari terbentuknya regional-regional di setiap daerah. Jadi mungkin di setiap daerah juga punya beberapa regional ya, dan kalau di Palembang sendiri namanya ada Musitype, itu kita ada sekitar 20 sampai 25 member kalau nggak salah, dan itu kita adain beberapa kali meet up. Di beberapa kali meet up itu diadakan beberapa kegiatan juga, kayak mulai gambar bareng gitu, kemudian ada challenge-challenge, dan kalau lebih kreatifnya lagi, di setiap regional itu kadang ngadain lomba juga. Nah, kalau dari internasionalnya ada juga sih Kak, ada ada Type Gang namanya. Type Gang ya kayak lebih ke platform online sebetulnya. Kemudian ada Type Sim Lettering Community. Ini juga jadi yang terbesar karena salah satu gebrakannya yaitu kalau nggak salah mereka menciptakan buku referensi yang isi buku itu adalah karya-karya terpilih dari seluruh pegiat lettering dari seluruh dunia ya. Dan dari Indonesia juga banyak yang terpilih dan akhirnya masuk ke Type Simbook. Kemudian ada Typetopia dan ada Victorian Type, khusus untuk teman-teman pegiat lettering yang fokus ke style Victorian. Nah, sebetulnya teman-teman, jika lettering ini benar-benar digiatkan ya, benar-benar diseriusin, ini bakal jadi kesempatan yang besar, bakal jadi cuan juga, bakal jadi side job ataupun main job ya. Kita lihat di sini Kaligrafina saat itu pernah diundang di acara Hitam Putih Trans 7. Kemudian dari sanalah banyak juga penggemar-penggemar baru yang akhirnya bergabung di beberapa regional dan ikut di Kaligrafina Indonesia. Nah, prospek pekerjaan apa sih yang bisa teman-teman lakukan atau dapetin dari menekuni bidang ini? Yang pertama, yang tentunya freelance hand letterer. Teman-teman bisa dapetin beberapa klien dari beberapa brand untuk membuat sebuah karya yang fokusnya lebih ke lettering. Walaupun itu ada unsur ilustrasinya juga. Kemudian yang paling umum sebenarnya ada font designer, karena ini juga kebutuhan yang sangat banyak ya sekarang. Font designer ini peminatnya banyak sekali saat ini karena aksesnya juga mudah banget. Ada banyak platform untuk bisa teman-teman upload font dengan mudah. Jadi teman-teman tinggal sebebas mungkin berkreasi. Kemudian ada mural artis. Di sini contohnya ada gambar Mas Kiko Ardiansyah namanya, salah satu mural artis dari Jakarta yang fokusnya ke lettering. Ini juga jadi salah satu panutan ya para mural artis yang fokus ke lettering. Kemudian ada logo designer, ada clothing line untuk teman-teman yang berminat bangun konveksi ataupun bisnis pakaian yang divisualkan dari lettering. Kemudian ada wedding sign dan wedding invitation. Ini lebih ke cewek-cewek sih sebetulnya. Cewek-cewek yang suka ngedesain bisa membuka jasa wedding sign ataupun wedding invitation. Dan juga yang terakhir ada corporate. Teman-teman bisa bekerja di bidang industri kreatif, di event planner ataupun event organizer, dan juga di production house yang mana di sana tugasnya lebih mengedepankan hand lettering ini sebagai acuan teman-teman. Nah, selanjutnya konsisten dan temukan ciri khas dari karya kita. Ini ada
empat gambaran dari karya saya dari tahun 2020, 2021, 2022, dan sampai dengan sekarang 2023. Ini karya terakhir saya buat beberapa hari yang lalu malah. Dan di sini sebetulnya kita bisa lihat sendiri ya gimana perubahannya gitu. Eh, Sebetulnya ini tergantung dari gimana cara teman-teman membagi waktu aja sih. Biasanya kalau teman-teman yang punya kesibukan lain, yang menjadikan ini sebagai hobi sampingan aja, ini benar-benar bisa cepat hilang skillnya atau keluasan tangannya tadi bisa ya memang hilang cepat gitu. Jadi sebisa mungkin di beberapa kesempatan kalau ada senggang waktu, eh, kalau memang teman-teman punya interest yang kuat ya sama lettering, bisa terus diasah dan jangan sampai eh, menyalahkan konsistensi, padahal teman-teman sendiri yang dibuat gitu, yang membuatnya bisa nggak ada progres apa-apa gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita sedikit bergeser ke gimana sih caranya optimasi sosial media biar walaupun karya kita sebagus apapun, mau sederhana apapun, di sosial media karya kita bisa engage gitu. Seenggaknya kalau belum bisa dapetin klien, kita bisa dapat interaksi organik dari teman-teman sesama pegiat ataupun eh, penggemar kita ya. Nah, yang pertama itu ada identify your social media goals. Jadi teman-teman bisa takar dulu nih tujuan dari teman-teman bikin lettering dan bikin sosmed ini buat apa gitu. Apakah memang untuk mencari pekerjaan ataupun buat dapetin klien yang akhirnya ini jadi buat motivasi untuk selalu all out dalam setiap postingan teman-teman ataupun dalam setiap acara yang teman-teman buat di Instagram, cara teman-teman menggait teman-teman untuk bisa bisa lebih aktif lagi gitu sama followers. Nah, gimana sih caranya buat mempermudah orang biar datang ke Instagram kita tuh lebih dalam lagi ya, bukan hanya ngelihat karya, yaitu teman-teman bisa mengisi profil teman-teman dengan foto yang benar-benar profesional gitu, proper. Kemudian teman-teman bisa tambahin title di sana kan ada banyak pilihannya. Contohnya kalau di Instagram, teman-teman bisa tambahin honorable teman-teman, entah itu teman-teman pernah bekerja di satu tempat yang benar-benar prestis gitu, atau yang lainnya yang bisa membuat orang lebih tertarik sama akun kita dan bukan hanya memfollow tapi akan lebih senangnya kita kalau dia bisa nge-share profile kita ke orang lain. Selanjutnya yang ketiga ada put your end-to-end action buttons karena di Instagram sekarang sudah lengkap sekali ya. Eh, Teman-teman bisa menambahkan nomor telepon, email, dan bisa menyambungkan beberapa platform lain uh, lewat bio di Instagram. Nah, di sini aku juga baru bergabung di Mazing, Mazing Indonesia. Mazing ini adalah salah satu platform yang biasa teman-teman gunakan untuk menghubungkan uh, di beberapa platform lain ya, karena ini juga alatnya memang benar-benar berbeda. Kalau teman-teman pernah pakai Linktree, uh, ini lebih dari Linktree malah kalau aku rasain, karena fiturnya lebih banyak, fiturnya lebih beragam, dan bisa teman-teman custom sendiri, dan ini bisa teman-teman gunain Mazing ini, cuman download aja di Play Store atau App Store, dan langsung bisa teman-teman pakai untuk menghubungkan apa yang teman-teman pengen, teman-teman jualan ataupun ada platform lain yang teman-teman harapkan bisa terhubung, terintegrasi satu sama lain. Amazing juga jadi salah satu uh, aplikasi yang sangat disarankan. Nah, kembali lagi nih,
di optimasi sosial media. Yang terpenting dari optimasi ini, teman-teman harus juga buat unique content atau konten yang lebih segar, yang lebih terkini, yang punya daya tarik sendiri gitu, yang punya ciri khas, eh, terutama di Instagram Reels, teman-teman. Kenapa? Karena menurut algoritma sekarang, kalau di Instagram itu yang lagi tren adalah konten video. Sama seperti di TikTok, dan dikejar-kejar oleh aplikasi lain ya, di mana-mana video itu lebih cepat naiknya gitu. Teman-teman bisa rasain dari misalnya followers nggak sampai 1.000, tapi ketika kita buat reels bisa sampai ribuan views gitu. Dan itu juga jadi salah satu trik di beberapa brand untuk menaikkan brandnya melalui video-video singkat atau reels. Jadi ketika teman-teman mungkin sedang berkarya ataupun lagi proses bikin lettering gitu, teman-teman bisa buat video-video singkat atau video-video potongan yang teman-teman edit dan bisa teman-teman jadiin reels sebagai salah satu untuk engage Instagram teman-teman biar lebih rame lagi nih. Nah, dari beberapa pengalaman di setiap postingan aku selalu optimasi di hashtags dan juga hashtag dan caption ya. Dan kenapa hashtag harus diisi? Karena ini juga bisa integrasi sama hashtag yang kita buat gitu. Ini juga berguna kalau di Instagram itu ada maksimalnya kurang lebih ada 30 hashtag di setiap kali aku posting, itu aku selalu maksimalin 30 hashtag yang memang relate sama konten yang kita bikin. Dan juga tag account. Kalau aku triknya adalah gimana caranya ini bisa engage dan seenggaknya bisa menjangkau lebih banyak orang di luar followers. Aku uh, tag ke akun-akun random sebetulnya yang relate dengan konten kita gitu. Kayak kita misalnya tag ke Instagramnya Kreavi ataupun kita tag ke Instagramnya komunitas lettering tadi, Kaligrafina. Dan di situ seringkali banyak pengguna-pengguna baru yang akhirnya datang ke akun kita dan kasih respon gitu. Entah itu di follow, comment, likes, dan yang lainnya gitu. Teman-teman juga harus membuat sebuah interaksi ya, baik itu dari DM, jika ada yang bertanya itu teman-teman harus aktif untuk ngejawab. Kemudian dari komen juga, eh, beberapa waktu yang lalu aku pernah baca kalau kita posting itu seenggaknya di 30 menit pertama kita harus aktif di Instagram untuk kalau ada komen seenggaknya jawab komen, karena dari 30 menit pertama itulah postingan itu akan ngebus gitu, ngebus eh, lewat komen yang kita bales ataupun keaktifan kita ketika menjawab interaksi itu. Nah, kemudian pentingnya juga di copywriting atau caption ya. Kenapa ini penting? Karena ya sekali lagi copywriting juga jadi alternatif kedua. Selain dari karya yang kita posting, copywriting juga jadi alternatif buat ngejelasin insight yang lain dari karya kita. Tuh. Entah itu teman-teman mau bercerita lebih dalam tentang karya yang teman-teman buat, eh, di caption teman-teman bisa berkreasi sampai beberapa suku kata huruf. Jadi cukup untuk teman-teman membuat sesuatu yang lebih kreatif gitu. Nah, yang terakhir ada make a long time routine post, make an Instagram story every day to keep the insight. Ini sebetulnya trik pribadi dari aku. Rutin post dari setiap bulan, kalau aku sendiri ada maksimal 4 kali ya setiap minggu kalau bisa. Ini juga jadi salah satu cara untuk menjaga algoritma di akun kita tersendiri. Eh,
kalau Instagram Story itu sangat penting juga karena dari Instagram Story engagement-nya lebih tinggi karena views-nya kalau di Instagram Story bisa keluar dari followers-followers kita. Jadi orang-orang yang di luar bisa melihat juga gitu. Teman-teman bisa menganalisa juga lewat insight, apakah di setiap minggunya ada kenaikan insight, kenaikan likes, dan yang lain-lain. Dan kalau memang ada perubahan yang menurun ya ibaratnya, teman-teman bisa cari masalahnya itu ada di mana gitu. Apakah itu jarang aktif atau telat untuk posting atau ada trik-trik dan algoritma yang lain yang salah dari teman-teman. Oke, lanjut. Oke, make your own unique artwork. Ini juga bagian terpenting dari cara untuk menggait seorang klien, baik itu brand atau personal. Teman-teman bisa membuat portfolio dari Instagram ataupun dari platform-platform lain seperti Behance. Behance kita tahu banyak sekali, bukan hanya lettering aja, tapi dari karya seni yang lain. Bisa teman-teman temukan di Behance banyak orang yang upload portfolio karya mereka, karya terbaik mereka di Behance, dan akhirnya ada beberapa klien yang datang gitu, bahkan dari mancanegara. Kemudian ada Dribble, ada Kreavi. Kreavi ini adalah platform lokal dari Indonesia. Terus ada Davon. Ini ada platform yang digunakan untuk teman-teman yang biasa buat font. Ada Fiverr. Fiverr ini juga salah satu platform yang laku lah ya dipakai karena cara penggunaannya dan antusiasnya di sana cukup banyak, bukan hanya lettering aja, tapi yang lain juga di sana bisa menawarkan jasa-jasa yang teman-teman bisa dapetin bayaran per project gitu. Kemudian ada Creative Market. Ini juga jadi salah satu platform yang cukup ketat sebetulnya. Creative Market menggait para pegiat seni atau lettering atau yang lainnya itu secara lebih ketat, lebih terpilih ya. Kalau di Creative Market sendiri, teman-teman harus punya izin terlebih dahulu apakah portfolio atau karya-karya yang teman-teman upload ini memenuhi syarat, kemudian baru bisa masuk ke Creative Market untuk mulai menjajahi eh, karya yang teman-teman mau jual gitu. Kemudian apa aja sih langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan kalau misalnya ada dapat satu klien, entah itu brand, entah itu personal, entah itu dari orang lokal ataupun dari orang luar. Yang pertama adalah diskusi tentang projectnya seperti apa. Jangan takut, jangan takut karena belum pernah dapat project besar atau kecil. Eh, Sebisa mungkin terus berusaha untuk profesional gitu. Kalau dari orang luar kita bisa pakai bahasa Inggris yang profesional. Kemudian teman-teman bisa menanyakan project apa yang mau didiskusikan. Eh, Kemudian ada determine the project system that benefit both parties. Artinya teman-teman bisa mendiskusikan, jangan sampai ada di salah satu dari teman-teman, baik itu teman-teman ataupun klien teman-teman itu merasa ada yang dirugikan ya. Di sini juga jadi salah satu sesi di mana teman-teman bisa menawarkan harga ataupun portfolio teman-teman sekira-kiranya sesuai nggak nih sama uh, harga yang ditawarkan sama klien. Dan ketika semuanya deal, teman-teman harus penuh tanggung jawab dan maksimal dalam mengerjakan project. Yang terakhir, teman-teman bisa pastikan klien ini bisa terus lengket nih sama kita, uh, karena kita sebagai freelance yang nggak tahu gitu apakah kedepannya bakal dapat project lagi atau malah ini jadi project terakhir gitu ya. Dan ini harus dipastikan teman-teman bisa membuat klien ini repeat order sama kita. Repeat order dalam artian kita terus
komunikasi, terus kasih apa ya, kasih broadcast kalau bila perlu ke dia dari setiap update portfolio kita. Dari situ teman-teman bisa dapetin repeat order ataupun bisa di-guide secara resmi sama mereka. Baik, mungkin itu aja ya dari sesi free class kita. Eh, Cukup kayaknya Kak Dika ya. Kita buka sesi Q&A buat teman-teman yang mau bertanya di kolom chat, ya dipersilakan. Oke, aku buka di sini ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di kolom Q&A ya. Oke, ini ada satu pertanyaan nih Kak. Kak, jam yang cocok untuk upload konten di jam berapa ya? Nah, ini juga jadi salah satu trik ya. Kalau aku sendiri, biasanya aku lihat dari jumlah followers, rata-rata dari followersku tuh sebenarnya rentang usianya berapa gitu. Kalau aku sendiri, karena rata-rata teman-temanku yang follow aku tuh umurnya ya nggak jauh dari aku gitu, sekitar eh, mungkin dari 12 sampai 25 tahun lah yang paling banyak yang mendominasi. Maka dari itu aku memutuskan untuk kalau posting karya itu eh, jauh dari weekdays. Jauh dari weekdays, kalaupun weekdays eh, aku uploadnya malam. Karena biasanya teman-teman yang muda-mudi ini main handphonenya malam gitu. Main handphonenya malam setelah semua kegiatan formal selesai, mereka bisa leha-leha gitu sambil main handphone, dan harapannya kalau lagi kondisi malam ataupun menjelang sore ya, itu juga jadi waktu terbaik untuk upload karya. Kemudian di waktu penting di weekend juga, hari Minggu, hari Sabtu, karena di sana sudah dipastikan semua kalangan punya waktu senggang ya. Jadi punya banyak waktu untuk main sosmed lah ibaratnya. Terus di hari-hari penting juga, di hari-hari penting kayak misalnya di 17 Agustus kemarin tuh, biasa ada orang yang upload di hari-hari biasa di weekdays, eh, engagementnya, like-nya sedikit, dan ketika dia upload satu karya yang memang benar spesifik di 17 Agustus ya, di peringatan yang tepat gitu, waktunya tepat dan jam uploadnya tepat, momennya tepat, akhirnya bisa dapat likes-nya lebih banyak, bisa interaksi sama komentar yang lebih banyak, bisa dapat share lebih banyak, dan itu juga jadi trik yang biasanya teman-teman lakuin. Kemudian ada dari Dandi Nugraha, ini Kak izin bertanya nih, gimana cara menata komposisi lettering yang menarik dan juga sesuai dengan prinsip desain? Dan gimana cara nyari referensinya? Oke, untuk komposisi lettering sendiri, kalau aku biasanya di dekoratif ya, terutama kalau bicara tentang komposisi, itu kita lihat garis besarnya dari gambar hurufnya dulu. Jadi sebelum gambar eh, ornamen yang lain atau elemen yang lain, kita lihat dari hurufnya dulu. Terutama di bagian sketsa pakai pensil ya. Aku juga kalau buat karya dari sketsa itu nggak pernah satu kali sebetulnya. Mulai sampai beberapa kertas untuk diulang gitu. Beberapa kali juga dihapus. Yang pasti kalau aku ya, itu kita lebih nekanin di mana komposisinya. Misalnya teman-teman buat satu kata, kata-katanya I love you gitu. Yang jadi main word-nya adalah kata love-nya gitu. Kata love-nya berarti love itu jadi main word yang ada di bagian tengah,
yang bisa teman-teman highlight mulai dari eh, jenis hurufnya yang lebih gede ataupun dimainkan elemen kreatifnya lebih ditekankan di kata love itu. Kemudian jangan terlalu banyak elemen atau ilustrasi yang lain. Kalau kata-katanya lebih eh, kurang dari 5 suku kata gitu, karena itu bakal menutupi eh, si letteringnya. Jadi lebih kayak ke ilustrasi kalau gitu, bukan ke letteringnya gitu yang ditekankan. Lalu gimana cari referensinya, Kak? Terima kasih. Kalau aku selama berkarya, karena awal suka lettering juga dari Instagram, lebih banyak melihat dari Instagram, baik itu dari karya teman-teman yang lain, eh, dan kamu juga bisa cari referensi di platform lain kayak Pinterest, itu lebih general lagi dan lebih global lagi. Tapi jangan sampai lupa di sini kita tugasnya cari referensi, bukan jiplak karya orang gitu ya. Kita cuman mungkin cari komposisi yang sama, tapi kita bikin dengan kata-kata yang beda, itu nggak apa-apa, masih aman. Dan juga kalau kita mau cari, Kak bingung nih gimana caranya dapetin warna yang pas gitu, kombinasinya. Teman-teman bisa cari juga referensi di Pinterest, di Instagram, dan teman-teman bisa eh, aplikasikan ke karya teman-teman yang dibuat. Oke, dari Irwan Intarto nih. Aku langsung jawab aja ya, Kak. Lebih banyak cuan lewat sosmed atau platform? Untuk saat ini, karena eh, sebetulnya dari keluhan beberapa pegiat lettering juga, di beberapa platform kayak Fiverr itu eh, cukup rame, tapi eh, banyak yang proyeknya gantung ya. Jadi untuk sekarang aku lebih prefer untuk cuannya bisa cari di Instagram. Entah itu ada klien yang datang dan nge-hire ataupun kita yang jemput bola. Jemput bola dalam artian kita menghubungi salah satu brand atau penerbit misalnya, kita bisa kirim broadcast sekalian sama CV dan juga portfolio kita. Entah, kita nggak tahu dia tertarik atau enggak, siapa tahu bisa di-hire untuk satu project. Oke, Kak mau tanya nih gimana caranya biar punya ciri khas dari lettering yang kita buat. Gimana caranya buat ciri khas lettering yang kita buat? Nah, ini juga jadi salah satu perjalanan panjang sebetulnya. Karena aku sendiri sebenarnya sekarang belum 100% punya ciri khas sendiri, ya, punya style sendiri. Eh, ini akan teman-teman rasain ketika sudah beberapa tahun bahkan menggeluti lettering. Karena kalau awal-awal pastinya teman-teman mau explore untuk segala macam style gitu, yang mana yang dirasa enak, dan disitulah teman-teman bisa dapetin eh, style lettering yang nyaman di teman-teman, dan itu yang membuat kita konsisten gitu. Eh, Oke, waktu awal memulai dapat cuan dari lettering, pengalaman kakak gimana? Platform apa yang paling menghasilkan? Oke, kalau pengalaman pertama ya, pengalaman pertama mungkin lebih kayak dapat duitnya nggak secara profesional, kayak ada teman, eh, waktu itu teman yang mau nikah tuh, teman yang mau nikah, eh, terus dia nge-DM lewat Instagram karena dia tertarik sama karya lettering. Dia minta buat kayak wedding sign gitu, eh, dengan custom ya tentunya, namanya dia dan juga pasangannya. Eh, Akhirnya dari sana mulai pertama kali dapat cuan tuh lewat situ. Eh, Walaupun secara harga mungkin masih sangat rendah ya, di bawah 1 juta, tapi itu rasanya sudah benar-benar senang gitu ya, karena karya yang kita buat bisa dihargai dan
bisa dapat cuan dengan cara hobi kayak lettering. Dan kalau sekarang, contoh kemarin terakhir dapat project dengan salah satu penerbit yang basisnya di Jakarta. Eh, Mereka buat kayak novel sequel gitu, ada 4. Eh, Terus dari sana aku dapat project untuk mengerjakan cover novelnya gitu. Di sini di cover novel itu yang lebih ditekankan adalah karya letteringnya karena dia penerbitnya pengen uh, letteringnya lebih menonjol di uh, cover novelnya yang terbaru gitu. Dan itu bayarannya untuk teman-teman yang baru merintis itu cukup lumayan sebenarnya, lumayan banget sebetulnya. Uh, ya masih di bawah range antara 1 sampai 3 juta gitu per cover novelnya waktu itu, 1 sampai 3 juta. Dan bisa teman-teman kalikan kalau misalnya dapat beberapa project yang beberapa kali di hire. Oke, ini ada Anonymous. Kak, gimana caranya ngembangin gaya lettering kita sendiri supaya unik dan terus gak dijiplak orang lain? Kembangin gaya lettering kita sendiri, caranya selain dari diri kita mungkin yang mentok ya artlog, kita harus sering-sering upload di sosmed biar dapat feedback dari orang lain gitu. Entah itu kita caranya nanya ke teman-teman, gimana nih ada perubahan nggak? Menurutmu bagus nggak gitu? Eh, apakah eh, ini ada perubahan atau lebih bagus atau enggak gitu? Dan gaya lettering ini juga berangsur-angsur akan semakin membaik kalau teman-teman bisa konsisten dari awal. Entah itu teman-teman explore, teman-teman terus latihan rutin setiap hari gitu. Eh, Terus gimana biar nggak dijiplak orang lain? Ya, nggak dijiplak orang lain. Ini jadi salah satu masalah krusial juga dalam industri kreatif ya. Eh, Sebisa mungkin di setiap karya yang teman-teman upload itu teman-teman kasih watermark sekecil apapun itu juga penting eh, biar nggak dijiplak sama orang lain sembarangan gitu. Terakhir ya mungkin dari Z, eh, salam Kak Widi, saya mau tanya nih Kak, ketika nerima klien project, apakah Kak pernah pakai bikin kontrak kerja? Terus gimana dan apa aja sih Kak isi kontraknya? Terima kasih. Nah, base-nya adalah teman-teman di industri kreatif, bukan cuma lettering, itu mereka ada namanya red card ya. Bukan kayak selebgram juga ada red card-nya. Red card itu akan jadi panduan atau patokan teman-teman bakal ngasih harga berapa gitu. Jadi di red card sudah teman-teman jabarkan untuk karya untuk project yang seperti apa, seperti ini dan ada ketentuan-ketentuan lain. Nanti bisa teman-teman tawarkan ketika ada klien yang meng-hire. Entah itu dia bakal setuju atau enggak. Kalau memang misalnya setuju, eh, deal dengan sistem kerjanya, deal dengan harganya, deal dengan proses pembayarannya seperti apa, eh, project teman-teman bakal lanjut gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Aku stop sharing dulu ya, dan aku tutup Q&A sessionnya. Teman-teman, aku mau menginfokan untuk masterclass. Masterclass lettering akan kita laksanakan
sorry, aku ulangin ya. Buat teman-teman yang berminat untuk ikut masterclass bersama aku dan teman-teman yang lain, bisa ikut di tanggal 13 September. Kita bakal belajar lebih detail lagi tentang lettering sedari sketsa sampai dengan digital. Jadi teman-teman yang berminat boleh silahkan register melalui Mazing. Tentunya dengan ketentuannya Mazing seperti apa nanti akan dijelasin lebih lengkap sama Kak Dika ya, Kak Dika ya. Oke, di Baik, terima kasih Kak Widi. Nah, teman-teman, ya, jadi seperti biasa akan ada masterclass di tanggal 13 September ya. Nanti teman-teman kalau mau purchase bisa langsung melalui link yang udah aku share di kolom chat. Nanti teman-teman bisa purchase di situ. Kalau misalnya teman-teman mau purchase nanti juga nggak apa-apa karena ini masih kelasnya di tanggal 13 September ya. Jadi masih di minggu depan. Bisa purchase juga karena kelasnya akan dibuka sampai hari H sampai tanggal 13 Septembernya begitu. Oke, kalau gitu kalau misalnya memang dari Kak Widi udah beres, udah semua, nanti mungkin kita bakal jangan lupa teman-teman purchase, jangan lupa nanti teman-teman ikutan biar bisa langsung ngobrol juga karena kalau di masterclass nanti teman-teman bisa langsung interaksi sama Wito. Sip, kalau makasih banyak buat Kak Widi sudah menjadi speaker kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan bermanfaat buat teman-teman yang join nih, Kak. Oke, dan makasih banyak juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktu di malam hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di tanggal 13 September, Masterclass bareng Kak Widi juga. Jangan lupa buat follow Instagram Amazing buat update kelas-kelas lain dan juga kelasnya Kak Widi nanti di tanggal 13. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Kak yang post collaboration ya, biar teman-teman nanti nggak bingung. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semua. Aku tutup kelas malam hari ini. Aku Dika, aku undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi di acara malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada sedikit gangguan segala macam ya. Terima kasih semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.